Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kaya Agung Radio. Warahmatullahi Jang Wahab tetap dikawani oleh teman setia kita yaitu Pak Yusijal. Apa kabarnya Pak Yusijal? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Ayo, Warahmatullahi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, jangan lupa Warahmatullahi tetap setia untuk mengklik di tombol subscribe kita dan di share dengan yang lainnya ya, supaya kita lebih termotivasi untuk membuat dan mengupload video-video yang unik lainnya ya. Kalau ada komen dan saran, masukkan baik ya di kolom komen kita di Kaya Agung Radio. Anda Bapak mau mana? Ya pun. Nah ini Pak Yusijal, ini kali ini Jang Wahab nak nanya pertanyaan yang sangat unik sekali. Bahkan kita juga di sela-sela pertanyaan mungkin lebih ke arah yang lebih intinya. Artinya kita akan membahas mengenai ngaponian sih, atau mengapa pimpinan muda-mudi Kayu Agung ini statusnya disebut cap dalam dengan Mas Ayu. Nah itu dia. Nah itu yang nak kita bahas, dan tentunya Jang Wahab juga nak nanya ya. Iya. Di sini mungkin cap dalam dengan Mas Ayu. Nah kata-kata cap dalam itu apakah muda-mudinya itu dicap kening atau dan sebagainya? Mungkin ya lebih lengkap lagi nak dijelaskan oleh mungkin oleh Pak Yusijal. Apa jadi pengertian dari cap dalam Mas Ayu itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam ranah masalah apa itu cap dalam Mas Ayu ya. Pada dasarnya di Wahab kita tahu bahwa setiap wilayah daerah itu kan di samping ada kelompok dewasa, kelompok anak-anak, dan kelompok muda-mudi kan. Nah, masalah kelompok muda-mudi itu pasti ada jabatan-jabatan dari individu ya yang diserahi sebagai pemegang jabatan untuk merangkul kelompok muda-mudinya kan. Nah di sini pengertian cap dalam dan Mesayu, bukan Masayu ya. Oh, Mesayu. Mesayu ya. Nah, cap dalam itu sebenarnya suatu bentuk kata ya, yang berawal dari dalom. Nah, dalom itu pengertiannya adalah bujang. Ya, dalom itu pengertiannya bujang ya. Kenapa ada capnya? Nah, cap di sini ya menyatakan bahwa bujang tersebut punya kelebihan dari bujang-bujang lain, terutama tentang penguasaan adat istiadat. Nah, sehingga dia disebut cap dalom atau bujang berbudaya. Sementara Mesayu, nah itu terbagi dari dua kata, mes dan ayu. Nah, ayu ini adalah sebutan bagi masyarakat Kayu Agung dalam bahasa lamanya. Ayu berarti cantik, cantik dan punya daya tarik. Nah, sementara mes itu adalah sama prinsipnya dengan cap tadi. Jadi seorang gadis yang memiliki mes atau penampilan yang dibarengi dengan kekuatan-kekuatan, mampu mengelola tentang hal nilai tradisi dan nilai budaya dalam daerah itu, terutama dalam daerah Kaya Agung kan. Sehingga mereka ini diberikan status sebagai wanita berwibawa, wanita berbudaya, bujang berwibawa dan bujang berbudaya. Sehingga mereka wajib atau wajar untuk diserahi jabatan sebagai pimpinan muda-mudi. Jadi kesimpulannya, cap dalam dan Mesayu itu adalah orang yang diberi mandat untuk merangkul kegiatan-kegiatan muda-mudi dalam masyarakat Kayu Agung.
Itu yang disebut dengan cap dalam dengan Mesayu itu adalah pimpinannya. Iya. Yang lain-lain bujang gadisnya bukan disebut itu ya. Iya. Okay. Cap dalam Mesayu itu merupakan cap dalam itu merangkul khusus kelompok bujang, Mesayu merangkul kelompok gadis. Oke. Nah, cara pemilihannya nih, Pak Sija, cara pemilihan cap dalam dengan Mesayu ya. Iya. Nah, artinya gini, dari tingkatan usia. Iya. Apakah cap dalam dan Mesayu itu yang dipilih yang paling tua dari usianya dengan kawan-kawan yang lain? Karena ya kalau dilihat dari tingkatan usia mungkin pengetahuannya akan lebih juga. Iya. Apakah memang yang dipilih yang muda sama sekali dibandingkan yang tua? Ini sistem pemilihan atau penetapan daripada orang yang akan ditunjuk untuk menjadi pimpinan muda-mudi cap dalam Mesayu tadi kan, pada hakikatnya itu harusnya adalah berusia 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Ya. Tapi walaupun dia masih di bawah umur 20 tahun ya, apabila dia memang dianggap lebih memiliki daripada yang usia di atasnya, dia pun berhak untuk dinobatkan sebagai pimpinan muda-mudi. Terus yang memilih? Yang memilih itu akan dilakukan oleh kelompok muda-mudi ya, yang didampingi oleh pimpinan masyarakat, terutama masyarakat adat ya. Kemudian juga pimpinan wilayah, seperti kalau sekarang kan seorang lurah ya. Benar. Nah, mulai dari lurah, para perwatin, kemudian mungkin bisa jadi camat kan kalau sempat hadir, dan seluruh rombongan muda-mudi dalam wilayah daerah tersebut. Nah, di sini akan dilakukan suatu bentuk katakanlah pemilihan. Nah, jadi untuk menetapkan orang yang ditunjuk memimpin muda-mudi itu melalui cara sistem demokrasi, sifatnya memilih. Ya. Jadi suara-suara dari kelompok muda-mudi itu akan dikumpulkan, dia menetapkan siapa bujangnya dan siapa Mesayunya. Oke. Ya. Tapi setelah ada pemilihan itu, ya, tentunya tidak diam baik, tidak serta-merta diam. Artinya itu ada tugas dan tanggung jawabnya, dan dia mungkin ada fungsi terhadap apa namanya ya pemerintahan kita, iya, benar, untuk mendukung itu tanggung jawabnya. Nah itu jadi fungsi dari Mas Ayu dan apa namanya cap dalam dan Mas Ayu itu apa di masyarakat? Sebenarnya fungsi cap dalam Mesayu itu di tengah masyarakat, tapi ini khusus masyarakat Kayagung. Ya, kan? Benar. Secara tidak langsung mereka ini adalah perpanjangan tangan dari tugas-tugas budaya yang ada dalam wilayah Kayagung ya, membantu kinerja daripada seorang lurah, membantu kinerja seorang perwatin atau beberapa perwatin ya, dan yang jelasnya mereka itu bertanggung jawab dengan jalannya upacara-upacara adat, terutama dalam upacara adat pernikahan. Batasan untuk pengangkatan tidak ditentukan ya? Sebenarnya kalau zaman dulu ya, batas pengangkatan itu tergantung dengan yang diberi tugas, sampai kapan dia sanggup. Misalnya dia hanya 2 tahun karena ada sesuatu hal, mungkin ada kegiatan lain meninggalkan daerah dan sebagainya, itu tidak masalah. Maka kalau hanya waktu singkat dirubah pimpinan, itu dengan cekatan masyarakat setempat atau muda-mudi melakukan pemilihan kembali. Iya, terutama mungkin karena cap dalam dengan Mesayu itu kan bujang dengan gadis. Iya. Baru menjabat setengah tahun dia sudah menikah. Iya. Nah, mungkin diganti ya? Diganti otomatis ya. Karena pada dasarnya itu tidak harus kosong kan. Terutama begini jawabnya, cap dalam dan Mesayu itu tidak berdiri sendiri. Karena wilayah Kayu Agung itu terdapat sekarang, apalagi sekarang kan 12 kelurahan ya. 12 atau 11 ya. Ya. Nah, setiap kelurahan itu
dibagi lagi menjadi beberapa wilayah RT kan. Nah, untuk membantu kinerja Cap Dalom Musayu itu, setiap pembagian RT itu ada perwakilan-perwakilan yang disebut dengan pengaping. Nah, andai kata tidak sempat memilih calon baru karena misalnya menikah atau meninggal dan sebagainya, salah satu dari jumlah pengaping ini akan ditinjau kembali siapa yang akan menggantikan Cap Dalom. Andai kata tidak sempat melakukan pemilihan, mengangkat pengaping itu. Oke. Ya. Nah, ini Pak Yusija mungkin PR buat Cap Dalom Musayu ke depannya artinya sekarang ini kan, apakah mungkin menurut Pak Yusija secara jeli untuk menganalisa dari fungsi Cap Dalom saat ini, apakah memang masih ada cara-cara mereka seperti yang dulu, artinya fungsinya begini-begini dan harus tanggung jawab harus begini, dan sekarang ini gimana untuk situasi sekarang yang Cap Dalom? Kalau kita tilik dari situasi sekarang ya, karena kehidupan kita sekarang ini kan sudah masuk dalam katakanlah sistem global yang dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru seperti misalnya ipteknya kan, ya kan. Nah, jadi tanggung jawab yang ada pada Cap Dalom Musayu sekarang ini ya, itu sudah banyak sekali berkurang. Nah, itu dia. Karena hal-hal tersebut sudah dibantu oleh elektro. Misal ya kan, salah satu contoh yang paling ringan ya. Dulu kalau ada undangan pesta, Cap Dalom Musayu itu langsung turun ke jalan menjemputi anggota muda-mudinya untuk berkumpul, pergi bersama-sama ke suatu tempat acara. Pulangnya pun mereka berhak untuk mengantar satu persatu siapa yang pernah dijemputnya. Dan itu tidak pernah lagi dilakukan. Kalau sekarang hanya cukup malam ini kita kumpul ya, tidak dijemput dan tidak diantar. Dan ada lagi kejanggalan sekarang kan. Cap Dalom Musayu itu sekarang ini, mohon maaf ya bagi adik-adik Cap Dalom Musayu ya, sekarang kita ini sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga nilai budaya yang harus kita pegang itu sekarang kita anggap sesuatu yang menjadi lampiran. Nah, sehingga jati diri budaya kita itu sekarang ini seakan-akan tidak jelas. Mungkin selaku budayawan kayak Pak Yusija mungkin bisa memberikan satu mungkin wejangan ke depannya, apakah tetap Mas Ayu ini bertahan dengan kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagaimana dulu itu, atau mungkin berkurang tapi mana cara untuk meningkatkan kembali? Ya, saya himbau untuk adik-adik muda-mudi terutama yang menjabat sebagai Cap Dalom dan Musayu ya. Yang pertama kamu harus kuasai, kamu pegang erat, itu kamu mampu atau setidaknya mempelajari secara penuh masalah lika-liku nilai-nilai tradisi dan nilai budaya. Terutama nilai-nilai budaya ada dalam upacara-upacara adat pernikahan. Karena ketahuilah, apabila kamu tidak banyak menguasai apa-apa yang ada di dalam nilai budaya pernikahan, maka saat kamu terjun menghadapi masa, itu akan terdapat suatu kepincangan-kepincangan, keraguan-raguan dalam memecahkan masalah. Terutama begini Dewa ya, sama dengan para perwatin, Cap Dalom Musayu itu ada waktu untuk bertukar pikiran atau becawe dalam, misalnya pada saat pergi taman kawin, Cap Dalom Musayu itu membuka tepak, berbicara. Nah, kalau dia dari bahasa tepak itu tidak tahu, maka akan amburadul suasana daripada jalannya komunikasi manjo kawin tadi.
Baik, kalau metode Bapak mulai mungkin lebih gampang, sudah dijelaskan oleh Pak Sincal. Ini mengenai masalah cap dalom dan mesayu, yaitu bujang gadis kaya agung atau yang terpilih sebagai pimpinannya. Ya mudah-mudahan ke depan ya yang namanya mempertahankan dan melestarikan nilai dan tradisi budaya yang pernah ada, yang mudah-mudahan bisa jadi gambaran ke depannya untuk para bujang gadis kaya agung ya. Kalau metode Bapak mulai kita akhiri obrolan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayu Agung Kartio.